Halo semua, kembali lagi bersama saya Johan di Juna Trading ID. Jadi pada kesempatan video kali ini ya kita akan membahas kembali untuk update dari gold ya dan juga USD ya. USD itu mungkin kita akan bahas di XY nanti. Dan juga kita mau lihat ya pergerakan gold itu selama satu hari ke belakang kemarin itu bagaimana, dan ditambah lagi untuk pergerakan nanti malam gitu ya teman-teman ya, karena ini kan video untuk analisa satu harian ya teman-teman ya. Oke. Jadi kalau kita lihat memang dari kemarin ya sebenarnya gold itu tidak banyak pergerakan teman-teman gitu. Jadi bisa dikatakan full sideway ya, dengan area atau range yang cukup kecil ya. Jadi mengecil nih kalau kita lihat, makin mengerucut ya untuk si pergerakan dari si gold ini sendiri teman-teman. Antara dia mau naik tapi sungkan ya kan, terus mau turun juga nggak mau gitu ya. Jadi gimana nih enaknya gitu kan. Oke, jadi kalau kita lihat memang dari news ya. Oke, kita mau lihat dari newsnya dulu teman-teman. Jadi kalau dari news ini sendiri ya, kalau kita lihat nih, memang untuk hari ini ya tidak ada news yang signifikan sebenarnya untuk USD itu sendiri. Ya dari kemarin sebenarnya juga nggak ada sih teman-teman gitu. Nanti adalah itu di hari Rabu, Kamis, dan Jumat teman-teman gitu. Ya, jadi untuk Rabu ya nanti itu ada news ya. Kemudian eh, Rabu ke Jumat, Rabu ke Kamis itu ada FOMC juga teman-teman gitu. Terus ada di hari Kamis itu ada CPI ya. Dan itu sudah saya share juga di channel utama teman-teman nih ya. Untuk newsnya ada Fed FOMC, terus ada US CPI inflation, kemudian jobless claim, terus ada PPI, dan juga ada consumer sentiment. Ini yang Michigan teman-teman gitu. Oke, jadi kalau kita lihat memang ini newsnya ya mulai dari hari Rabu gitu teman-teman, nggak ada di hari Senin sama Selasa ini gitu. Jadi ya aman lah kalau kita mau tradingnya. Mungkin kalau kita lihat dengan cara kita mengandalkan range yang ada gitu teman-teman. Nah, sekarang saya mau lihat dulu untuk OI data ya. Jadi sebelum kita mulai, karena gimana ya teman-teman, kita mau bahas setup ya atau analisa range ya bahasanya gitu ya. Ini masih sideways, jadi ya bisa dikatakan range-nya itu masih sama gitu, nggak ada banyak perubahan atau gimana banget gitu ya teman-teman ya. Jadi mendingan kita lihat dulu nanti dari OI data itu bagaimana gitu. Paling ini masih ada potensial sell zone, ini sebenarnya sudah saya share di channel premium kemarin ya. Ini jadi area entry kita lah gitu ya buat teman-teman ya gitu ya. Dan ini ada area potensial buy zone juga di sini gitu ya teman-teman ya. Lalu ada potensial sell zone juga di sini. Jadi ini masih jadi zona yang memang bisa kita manfaatkan untuk entry bukan intraday tapi scalping teman-teman. Karena kalau intraday ya selama 2 minggu ini saya perhatikan itu kurang cocok atau kurang masuk ke SOP saya pribadi gitu. Makanya saya ganti SOP ya, saya kembangin lagi ya, dan saya ajak yang ada di akademi untuk sama-sama nih ya kita grow untuk mengembangin si SOP ini teman-teman gitu ya. Makanya kita banyak share setup dan juga ada analisa ya di bagian akademi di sini teman-teman gitu ya. Jadi banyaklah kita nge-share di sini ya teman-teman ya gitu tuh. Nah, ini fungsinya apa? Supaya kita bisa mencari nih, ya kita buat sekutu lah bahasanya, supaya kita bisa mengalahkan si bandar ini, ceritanya begitu ya. Sebenarnya ya lebih ke research and development aja sih untuk SOP tradingnya ada gitu teman-teman. Ya, oke. Jadi kemudian ya untuk opening ya, harga opennya itu dia ada di daily ya. Itu open di 2642, berarti kita ambil 2640 ya teman-teman ya gitu. Ya, jadi tadi kalau kita lihat ya memang dari candle daily ya itu memang cukup signifikan turunnya, yang artinya memang closingnya itu semakin rendah daripada yang kemarin teman-teman gitu. Jadi ini saya menunjukkan bahwa sebenarnya ada penekanan dari pihak seller ya, cuma masih terlalu lemah gitu untuk pihak sellernya gitu. Cuma memang udah ada tanda-tanda nih kalau si seller ini tuh sebenarnya mau nge-push ya harga ini untuk turun ke bawah gitu teman-teman. Ya, jadi untuk OI data juga sepi. Mantap. Ini sepi sekali OI datanya teman-teman untuk hari ini ya. Tidak seperti kemarin yang cukup rame ya, tapi untuk hari ini saya baru lihat sepi juga ya untuk OI datanya ya. Jadi memang ordernya lagi sepi nih. Berarti
volatility si gold ini lagi sedikit banget nih ya kalau kita lihat ya. Pantesan ya range mainnya kecil. Soalnya dari OI data kalau kalian lihat ini hampir bisa dikatakan ya no orders gitu ya. Artinya mereka banyakkan wait and see gitu teman-teman. Ya gitu ya. Tapi ya kalau kita lihat di sini memang sudah mulai diisi di bagian bawah teman-teman gitu kan. Tadi 2640 ya open nih ya. 2642 lah gitu ya. Tapi ini yang atasnya ini tuh hampir bisa dikatakan kosong sih gitu ya, nggak ada bahkan gitu ya. 2700 saya di withdraw sama mereka orang tuh. Jadi ada di 2625 ya kan. Terus 26 berapa nih? 2620 juga ada yang besok ya ini. Lalu ya 2600 ada ya, cuma memang masih 20 DTL lagi. Cuma ya kalau kita lihat antara 2000 berapa nih? Sorry. 2675 ke atas ya teman-teman ya. Ini tuh kosong ya rata-rata gitu. Dan mereka banyakkan main sekarang di sini. Itu terutama di range harga 2660 sama 2670. Ya ini kan sebenarnya 2660, 2670 ini kan sebenarnya dari kemarin juga range mainnya dia gitu kan teman-teman ya. Dan 2640 ya kan. Nah, ini sebenarnya kalau kita mau lihat nih yang rame itu di sini teman-teman. Nah, ini yang ramenya gitu ya. Jadi range mulai dari 2635 ya sampai 2675 ini cukup besar peluangnya dia untuk main sideway ya di area tersebut gitu. Ya, jadi memang kalau dari OI data ini dia withdraw semua sih kalau saya lihat ya. Maksudnya lebih banyak withdrawnya, artinya sentimen untuk naiknya itu belum ada kalau kita lihat dari OI data ya, tapi lebih cenderung untuk ke bagian penurunan karena memang di bawah sini sudah ada yang nunggu beberapa walaupun tidak banyak teman-teman ya gitu. Dan kalau kita lihat juga dari COT yang kemarin juga masih withdraw ya mereka orang gitu. Dan ini kalau kita lihat nih ya daily-nya. Nah, daily-nya ini kalau kita lihat nih ya. Ini 1 2 3, 4. Jadi closing daily-nya ini semakin rendah gitu teman-teman. Yang menunjukkan bahwa sebenarnya dari pihak seller ini ya dia sudah mulai menekan gitu. Walaupun memang untuk 3 hari ke belakang gitu ya. Caranya spike-nya panjang gitu kan. Tapi ya tidak menutup kemungkinan kalau ternyata untuk yang daily kemarin yaitu closing lebih rendah dari yang sebelumnya. Yang menunjukkan bahwa sellernya itu sudah mulai menunjukkan lebih agresif daripada hari-hari sebelumnya teman-teman gitu. Ya, jadi tinggal tunggu aja kalau kalian mau nge-sell, misalkan, Bang, saya ada sell nih ya di harga 2647 ke atas gitu ya. Mau hold gimana? Ya, kalian boleh pantau watch zone ini ya, berarti di 2635, terutama di 2623 ini ya. Bagian sini ini kalau bisa ditembus sama harga ya dua level ini ya kita ngomong ya. Itu dia possible untuk decline lebih jauh lagi dan 2600 kita bisa lihat dalam waktu dekat ini teman-teman. Tapi kalau misalkan in case dia masih belum bisa ngebreak terutama di 2623 ya di potential buy zone ini itu dia masih akan main dulu nih nanti ya. Dia nggak main-main dulu nih di dalam range ini gitu sampai dia puas gitu. Jangan tanya saya ke saya sampai kapan gitu ya. Intinya ini adalah area sideway yang nanti kita akan lihat bahwa pergerakannya itu akan ada pergerakan lanjutan ketika dia bisa break dari salah satu kedua level tersebut. Entah itu dia break dari bagian ATH-nya dia ya kan, resistance sideway-nya dia atau support sideway-nya dia gitu. Jadi ini mesti kita tunggu gitu. Tapi selama dia dalam range sideway ini kita bisa manfaatkan semaksimal mungkin untuk scalping teman-teman ya. Artinya kita tidak bisa hold untuk entry tersebut ya teman-teman ya gitu ya. Kalau misalnya kita mau hold berarti kita harus tunggu dulu dia sampai bisa nge-break dari salah satu kedua area tersebut gitu teman-teman ya. Ini sama ini gitu. Oke. Ya jadi gitu sih ya. Kalau untuk 4 hours dia masih kategorinya sideway ya. Tapi memang sorry. Jadi memang kalau saya mau ngincar ya untuk hari ini, memang saya lebih prefer untuk sell dulu karena memang dalam kemarin itu juga cukup bagus dia untuk melakukan penurunan ya. Itu kalau dari saya secara pribadi nih. Kalau misalkan dari kalian, Bang, saya nggak mau sell, maunya buy, oke, it's okay gitu. Karena mau sell atau buy, kalian pasti punya POV dan juga kepentingan trading masing-masing gitu ya. Intinya kan dari pembuatan video seperti ini dan saya ngoceh-ngoceh seperti ini ya, itu untuk
ini loh, saya kasih tahu, oh ini POV saya, ini kenapa saya bisa bilang gitu ya, karena dari data ini, dari begini itu kan itu fungsi dari video analisa yang saya buat teman-teman ya, bukan cuma saya tapi YouTube yang lain, channel-channel lain yang buat mapping seperti ini, yang mereka memberikan POV mereka itu sebenarnya fungsinya untuk menambah POV kita sebagai trader nih, kita buat sekutu nih ya. Gimana caranya kita bisa memaksimalkan profit kita ya di dalam market ini teman-teman gitu ya. Jadi memang saya cukup semangat juga buat video begini, cuma memang untuk 2 hari ini ya, terutama 1 minggu kemarin memang ada beberapa kegiatan yang cukup sibuk yang memang belum bisa saya handle untuk full update di channel premium sama di channel utama dan juga di channel YouTube ya teman-teman ya. Tapi saya tetap usahakan untuk update, dan saya mau infokan kepada kalian semua ya, ini sebenarnya saya lagi persiapkan nih teman-teman. Jadi saya mau membuka workshop teman-teman gitu, membuka workshop eksklusif nih, pertama kalinya saya buka workshop secara offline ya, dan itu untuk saat ini tempatnya ada di Hall Menara Asia Afrika di Bandung teman-teman. Atau nanti ya kalian kalau mau daftar ya kalian boleh hubungin admin saya ya kan, atau untuk tanya-tanya info lebih lanjut kalian boleh hubungi admin saya juga teman-teman gitu ya. Jadi ini tenang ya, tidak dipungut biaya apapun, jadi it's free, 100% gratis untuk kalian semua ya kan. Jadi nanti untuk syarat dan ketentuannya kalian boleh hubungi admin saya ya. Ini cuma 1 hari ya, di tanggal 25 Oktober jam 7 malam ya sampai jam 9 malam targetnya ya. Jadi cuma 2 jam untuk workshopnya, dan ini ada di Bandung teman-teman gitu. Oke, jadi kalau kalian mau ikut atau mau join boleh banget ya, kalian daftar sekarang untuk hubungin admin saya, atau nanti boleh langsung info ya untuk ke PIC Forex IMF ya. Nanti kalian bilang aja mau ikut workshop Juno Trading ID teman-teman, nanti adminnya pasti udah tahu gitu teman-teman. Oke. Nah, ini nanti di dalam workshop ini ya saya mau mengajarkan kalian terutama teknik scalping yang sudah saya kembangkan ya, dan juga saya sempurnakan ya beberapa bulan ini dan juga beberapa minggu ini, terutama di market sideways seperti ini ya gitu. Nah, sebenarnya tekniknya simple, dan juga saya mau ajarkan kalian juga beberapa materi basic ya yang memang akan sangat berguna untuk kalian pada saat trading nanti teman-teman gitu. Oke, jadi jangan lewatkan kesempatan ini ya, jangan dilewatin pokoknya teman-teman. Ini eksklusif untuk perdana lah gitu ya, dan slotnya sangat terbatas teman-teman. Kurang lebih kalau kemarin saya di info itu dari tim ya itu cuma maksimal 20 orang teman-teman gitu. Jadi jangan ketinggalan ya, dan pembukaannya sudah bisa kalian daftar mulai dari hari ini pada saat video ini diupload teman-teman. Oke, terima kasih bagi yang sudah nonton ya. Dan ini gold pokoknya nanti kita akan follow up terus untuk update-nya ya. Pokoknya untuk hari ini sebenarnya saya prefer cari sell ya untuk si gold ini sendiri ya. Dan nanti mungkin untuk buy zone, untuk buy saya akan coba ngambil nanti kalau ada konfirmasi gitu ya, itu di 29 23an gitu. Tapi kalau sekarang ini kan memang dari daily ya, seperti yang kita lihat juga masih menurun ya, jadi memang masih fokus sell aja ya, terutama tadi di zona range 47 sampai 53an dan 58 sama 61 kemarin teman-teman gitu. Oke, terima kasih bagi yang sudah nonton, dan sampai jumpa pada video berikutnya.